Kasus COVID-19 di Indonesia kembali meningkat. Ada subvarian Omicron XBB yang diduga menjadi pemicu lonjakan kasus ini. Selain itu, melonggarnya penerapan protokol kesehatan dan kesadaran akan menerapkannya di masyarakat juga turut menjadi salah satu faktor. Kita akan langsung bahas dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Muhammad Syahril, dan juga anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Bapak Hermawan Saputra. Selamat sore, Bapak-Bapak, salam sehat. Selamat sore Mbak Mepri, selamat sehat. Ya baik, saya akan langsung ke Pak Syahril dulu. Pak Syahril, kita lihat data terakhir hingga Sabtu kemarin 12 November di Indonesia sudah ada 6.179 kasus baru COVID-19 ya Pak. Meskipun kalau kita lihat memang ini variannya juga belum tentu semuanya XBB, tapi kalau kita lihat karakteristiknya mungkin gejalanya lebih ringan. Tapi pertanyaan besarnya Pak, kalau kita kaitkan dengan kasus reinfeksi, XBB ini varian barunya memiliki potensi yang kemudian membuat keparahan jadi semakin meningkat atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi betul ya, saat ini sudah ada subvarian baru, dua Mbak ya. Satu XBB, yang kedua adalah BQ1 ya. Jadi di Indonesia itu baru muncul di pertengahan Oktober ya. Kalau secara global itu ada 40 negara ya. 10 negara diantaranya sudah turun, puncaknya sudah selesai ya, turun. Kita baru mulai di 16 Oktober yang lalu. Jadi ada XBB maupun BQ1. Kalau dilihat proporsionalnya itu sudah hampir 23% ya, geser dan subvarian BA4 maupun BA5. Jadi kenaikan kasus ini memang fluktuasi ya. Jadi kalau tidak selalu ada turun, naik, turun. Nah itu suatu tanda bahwa kita saat ini masih pandemi COVID-19. Artinya apa? Ini perlu ada suatu kewaspadaan. SBB ini dan BQ1 itu transmisinya atau penularannya lebih tinggi ya. Pada saat hanya saja tingkat arahannya lebih ringan dari yang sebelumnya. Jadi kita tidak usah khawatir karena tidak terlalu tinggi, tetap waspada. Karena apa? Terutama bagi usia lanjut maupun dengan komorbid, ini juga harus hati-hati karena bisa memperberat penyakitnya. Tapi secara umum kita tetap waspada dan tidak terlalu panik gitu Pak. Iya, untuk dua varian ini Pak, tadi saya menanyakan terkait dengan kondisinya jika reinfeksi. Oke, kalau misalnya dari karakteristiknya subvarian ini cepat penularannya, tapi juga tingkat keparahannya tidak separah kalau kita bandingkan dengan Delta mungkin ya, yang juga cukup parah begitu. Ya. Tapi kalau kita bicara dengan kasus reinfeksi, sebutlah satu orang sudah pernah terinfeksi varian lainnya, kemudian terinfeksi lagi XBB atau BQ1 ini. Apakah kemudian nanti tingkat keparahannya juga jadi meningkat Pak terhadap tubuh gitu? Jadi sebagai suatu pemahaman bagi kita semua, bahwasanya seseorang yang sudah kena COVID sebelumnya, apakah Delta atau Omicron, itu tidak menjamin dia 100%, bisa saja dia bisa kena lagi yang kita sebut dengan reinfeksi. Betul. Apakah dengan varian yang lama, ya, atau kalau dia sudah berubah saat ini, mungkin dengan varian baru. Jadi itu tidak masalah. Jadi yang penting bagi kita adalah bagaimana kita tidak tertular sebetulnya. Jadi kalau orang yang sudah terinfeksi, bahkan orang yang itu tidak 100% menjamin semuanya bisa kena. Kalau kita tidak bisa berhati-hati dalam menjalankan ini. Karena sebetulnya karena ya melalui kontak ya, yaitu melalui pernapasan kita ini, makanya perlu ada masker, jaga jarak dan juga cuci tangan. Jadi sama seperti yang dulu gitu ya. Iya, tapi kalau reinfeksi ini biasanya tingkat keparahannya meningkat, Pak? Oh, tidak selalu ya, tidak selalu. Tapi tetap harus, ya. Bahkan mungkin harusnya orang-orang yang sudah pernah infeksi dia punya imunitas yang sudah ada. Makanya imunitas orang ini bisa dua ya, imunitas karena dia pernah infeksi, yang kedua ditambah dengan imunitas karena vaksin, apalagi dengan booster. Jadi ke double imunitas atau yang disebut orang dengan
proteksi ini atau super immunity ini menjadi orang lebih khawatir ya. Ya, tapi hal yang paling bisa langsung dilakukan adalah dengan terus menerapkan protokol kesehatan. Tadi pesan Pak Syahril, ingat ya bahwa pandeminya belum berakhir, jadi jangan abai dulu, jangan terlena dulu ya Iya, Pak ya. Baik, iya, saya iya, akan ke betul, Pak betul. Hermawan. Pak Hermawan, Menkes menyebutkan bahwa prediksinya puncak kasus COVID-19 ini akan melonjak di akhir tahun. Mungkin juga ditambah dengan kondisinya mulai menghadapi libur akhir tahun begitu, libur Natal pula. Nah, dengan penyebaran yang cepat begitu tingkatnya atau kecepatan dari penyebaran dari varian baru, subvarian baru ini. Tapi kita lihat bahwa pelonggaran aktivitas masyarakat juga masih terus dilakukan. Dari kacamata Anda, seberapa mendesak kemudian pengetatan level PPKM harus kembali diterapkan? Ya, kita belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau kita melihat betul pola tahunannya, masuk di bulan November, Desember itu kasus sudah mulai menanjak. Puncaknya di Januari, Februari. Demikian yang terjadi di akhir 2020 hingga 2021, demikian di akhir 2021 hingga 2022 yang lalu. Nah, sekarang menjelang akhir 2022 dan akan mengawali tahun baru 2023. Kalau kita belajar dari pola yang ada, maka kenaikan kasus itu bisa 3 sampai 4 kali lipat dari akhir tahun. Jadi kalau kita melihat akhir tahun periode November sampai Desember, nanti di Januari, akhir Januari hingga awal Februari, bisa 3 sampai 4 kali lipat. Itu yang lazim. Dan ditambah dengan adanya varian baru ya dari virus corona ini, dulu di awal 2021 itu ada Delta, awal 2022 ada Omicron, dan di awal 2023 ini kemungkinan sub Omicron yang disebut dengan varian XBB atau BQ1 atau BQ1.1 tadi, Pak Mevri. Oke, berarti harus segera diketatkan kembali kah aturan PPKM-nya, Pak? Ada 2 pendekatan. Yang paling pokok itu kan pendekatan edukasi dan promosi kesehatan yang kembali dikampanyekan ya. Artinya protokol kesehatan itu harus mulai dari kesadaran pribadi, komunitas, kemudian diikuti dengan akses vaksinasi yang memadai, itu di perilaku, tetapi di sisi pendekatan pemerintah, terutama mulai dari testing dan tracing, supaya juga mendekatkan akses pelayanan vaksinasi, ini bagian integratif untuk pencegahan pengendalian COVID. Nah, kalau kita melihat nanti ya prediksi kita, kemungkinan kan kita sudah memiliki juga vaksinasi di samping yang sudah diimpor mungkin sekitar 5 juta ya Pak Syahril ya, untuk dosis vaksinasi tambahan dalam waktu dekat kemarin. Tapi akan ada juga di awal tahun itu kemungkinan Indovac dan juga Inavac untuk melengkapi vaksinasi dalam negeri. Ini yang kita harapkan akan menjadi penguat kendali virus dengan cara penguatan imunitas melalui vaksinasi. Dan dengan adanya vaksinasi dalam negeri, menunjukkan Indonesia siap untuk meningkatkan resiliensi ke depan, sekaligus juga menjaga kemungkinan akan ada gelombang-gelombang baru dari rumpun virus corona ini. Iya. Nanti kita akan lebih membahas tentang terkait dengan bagaimana kemudian rencana pemberian booster ya dengan menggunakan vaksin dalam negeri. Tapi sebelum itu saya akan ke Pak Syahril dulu. Pak Syahril, dengan kondisi saat ini begitu, pelonggaran sudah dilakukan di mana-mana, tapi kalau kita bicara soal dampak atau mungkin sisi psikologis dari masyarakat juga sudah mulai merasa jenuh. Makanya beberapa kemudian juga mulai abai dengan protokol kesehatan. Perlu mungkin kalau tadi katanya Pak Hermawan perlu ada dorongan nih berupa aturan dari pemerintah. Sejauh ini apakah kemudian Kementerian Kesehatan sudah mempertimbangkan mungkin pengetatan kembali level PPKM terkait dengan penyebaran subvarian yang juga relatif cepat berlangsung saat ini, atau mungkin akan ada pengetatan seperti mungkin ditambah lagi tracing, testing di border-border atau pintu masuk saat akan bepergian begitu Pak? Ya betul. Jadi kita semua ya bangsa Indonesia sebetulnya tidak semua bangsa ya seluruh negara pun menginginkan kehidupan yang normal seperti sebelum COVID ya. Semua ingin ya. Nah tentu saja ini kita sudah mendekati ini ya pandemi COVID akan berakhir ya. Mendekati artinya kalau dalam pertandingan itu hampir finish sebetulnya. Tapi dengan syarat kita tetap jaga dulu. Karena COVID ini masih ada, ya. Jaga contohnya begini, kemungkinan ada terjadi lonjakan kasus ini semuanya ya. Berarti kita harus siap nih Indonesia.
kalau terjadi lonjakan kasus, jangan panik, jangan bingung lagi. Jadi kita sudah siapkan. Dan kemudian kita untuk menuju itu harus dengan vaksin. Kenapa? Supaya tadi kalau tidak terlalu berat sakitnya, bahkan tidak perlu harus meninggal dunia. Karena apa? Vaksin ini tujuannya adalah untuk memberikan tambahan imunitas atau antibodinya biar lebih kebal. Nah, tentu saja semua ingin sekali mengkomunikasikan semua ini dalam bentuk risiko ini masih akan terjadi. Tentu saja dengan CNN sore ini salah satu bentuk kita mengkomunikasikan kepada masyarakat. Ayo dong kita sampaikan lagi, kabar lagi, karena ini supaya kita jaga bersama-sama. Intinya itu, Mbak. Nah, tentu saja dengan ini semua, ya sebetulnya sebuah upaya harus kita lakukan, Mbak ya. Kita tidak bisa mempertaruhkan masalah besar ini karena kita tidak sabar atau tidak disiplin. Tentu saja pengetatan akan kita lakukan bersama-sama untuk betul-betul mencapai apa yang kita inginkan. Gitu ya Pak Hermawan ya. Baik, berarti pendekatannya atau pengetatannya ini sedang dikaji terus ya Pak ya, sambil melihat bagaimana pola perilaku masyarakat. Kalau bisa disiplin, berarti mungkin pengetatannya tidak perlu dilakukan setegas itu begitu ya. Dan jangan lupa juga untuk melakukan vaksinasi, karena itu terbukti menjadi salah satu upaya juga untuk mengurangi keparahan dari penyakit COVID-19. Kita akan membahas bagaimana kemudian nanti rencana pemberian booster dosis kedua yang mungkin juga akan menggunakan vaksin dalam negeri. Tapi pastinya kita akan jeda terlebih dahulu. Pak Syahril dan juga Pak Hermawan dan juga CNN Indonesia Newsroom akan kembali usai jeda dengan pembahasan lebih lanjut. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan sore hari ini langsung bersama dua orang narasumber saya. Sudah ada juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril dan juga Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Bapak Hermawan Saputra. Pak Hermawan dan juga Pak Syahril, kita tadi sudah membahas bagaimana kemudian pentingnya menerapkan protokol kesehatan, pentingnya juga kesadaran bahwa pandemi belum berakhir, sudah hampir di garis finish. Saatnya kita benar-benar ketatkan lagi proteksi diri, begitu. Salah satunya adalah dengan melindungi diri dengan vaksin, begitu. Kalau kita lihat vaksin atau data vaksinasi sejauh ini, target dari pemberian vaksin booster di Indonesia sudah sejauh mana Pak Syahril? Ya, terima kasih. Untuk booster ya atau vaksin ketiga ini kita baru mencapai 27,86% ya. Kita masih jauh ya mencapai target 50%. Nah, ini tantangan tersendiri bagi kita semua ya. Artinya data ini itu tidak lepas dari semua pihak. Artinya ayo kita kalau mau finish betul kita ya mencapai di atas 50%. Syukur kalau 70%. Nah, vaksin ini menjadi suatu upaya yang betul-betul harus mencapai ke finish, Pak. Jadi ini bukan hanya Indonesia ya, tapi seluruh dunia bagaimana vaksin ini menjadi bagian dalam pengendalian COVID-19 ini. Nah, supaya dipahami oleh masyarakat, vaksin ini bertujuan untuk memberikan perlindungan penuh. Jadi negara hadir sebetulnya ya, memberikan kewajiban tanggung jawabnya untuk melindungi rakyatnya. Dengan vaksin ini, masyarakat nanti itu diharapkan mempunyai suatu imunitas yang bagus. Ya, boleh dia kena ya, boleh dia terpapar dengan varian baru sekalipun, tapi dengan ini akan memberikan kekuatan bagi dia tidak sampai berat sakitnya. Bahkan kalau dia berat, kalau dia masuk rumah sakit, insya Allah tidak akan sampai meninggal. Nah, dari data yang ada di Kementerian Kesehatan, itu Pak Hermawan ya, kita ada 10.793 yang kita teliti, itu 84%-nya itu ternyata yang masuk rumah sakit dengan gejala sedang, berat dan kritis itu, 84%-nya belum di booster, Pak, ternyata. Dan 50%-nya adalah lansia dan juga dengan comorbid. Nah, kemudian ada 1.373 yang meninggal kurun waktu itu 74%-nya dari yang meninggal, Pak ya, itu belum di booster. Dan sekali lagi banyak, hampir 52% adalah usia lanjut. Nah, untuk itu begitu pentingnya kita memberikan booster ini.
bukan hanya orang dengan risiko tinggi, tapi semua sebetulnya ya. Tapi prioritas kita dengan risiko tinggi. Jadi jangan sampai ada orang tua kita, keluarga kita yang lansia, apalagi dengan komorbid yang dibolehkan diberi vaksin, itu tidak kita anjurkan atau kita tidak dukung mendapatkan vaksin ini. Iya, karena yang perlu, ya, Pak Syahril mungkin yang perlu diingatkan lagi adalah mengapa kita membutuhkan booster, lagi-lagi dikarenakan efikasi dari vaksin ini memang menurun seiring berjalannya waktu ya Pak ya. Untuk itu memang kita butuh adanya booster. Seiring 6 bulan dia menurun efektivitas dari jalankan booster, karena ini betul-betul kita belum selesai ini pandemi ini, sehingga kita harus memberikan kekuatan kepada masyarakat agar dia tidak selalu sakit berat dan menjadi korban gitu Pak ya. Iya. Melihat pentingnya pemberian vaksin dalam hal ini juga booster bagi masyarakat untuk perlindungan diri, untuk jadi bentengnya untuk melindungi dari COVID-19. Tapi kita lihat bahwa datanya masih jauh dari target. Saya akan ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, catatan-catatan Anda tentang bagaimana kemudian pemberian vaksin dosis ketiga atau dalam hal ini booster, terutama bagi masyarakat Indonesia, apa saja Pak yang kemudian bisa menjadi perbaikan ke depannya dari sisi pemerintah? Ya. Baik, memasuki semester kedua di tahun 2022 ini, sejak Juli, Agustus, September, sekarang Oktober, November ya. Jadi memang vaksinasi ini lajunya melambat, jadi agak stagnan, kenaikannya sangat kecil. Sehingga ini yang menjadi PR pemerintah untuk vaksin booster, terutama di daerah-daerah luar DKI Jakarta. Distribusinya memang kurang merata dan tidak tersedia dengan baik vaksin booster ini. Yang kedua adalah penajaman segmen prioritas. Untuk penajaman segmen prioritas inilah yang paling penting, tadi sudah disampaikan oleh Pak Syahril, orang-orang tua, orang-orang yang punya risiko komorbid, dan mereka juga yang belum pernah divaksin sebelumnya, ini akan menjadi prioritas seharusnya untuk mendapatkan vaksin. Jadi ada dua nih vaksin. Ada peruntukan vaksin yang masih pada dosis pertama dan kedua, terutama untuk dosis kedua, karena dosis kedua juga belum 90 atau 100%, masih sekitar 73% untuk dosis kedua. Nah itu sebab di dosis ketiga paling tidak kan 50% disampaikan, tetapi kan lajunya melambat dan sekarang catat masih 27,8% untuk vaksin booster ini. Nah, itu PR, ini PR pemerintah di satu sisi untuk menyediakan, mendistribusikan termasuk akses pelayanan yang padai dan optimal untuk vaksin booster. Nah, sisi lain, Mbak Mepri, ada inisiatif juga yang menurun. Masyarakat itu merasa dengan keterbukaan semua ini, saat ini seolah-olah tidak perlu vaksin. Nah ini cara berpikir yang keliru, yang harus kita ingatkan kembali bahwa COVID ini masih berstatus pandemi. Indonesia kasusnya masih fluktuatif, dan bahkan menjelang akhir tahun dan menghadapi tahun baru nanti, itu selalu naik polanya. Maka vaksinasi booster ini harus menjadi inisiasi yang datang dari inisiasi pribadi maupun komunitas. Kita berharap inisiasi ini juga disertai dengan perilaku protokol kesehatan yang baik dan kesadaran bahwa COVID masih ada di sekitar kita. Untuk itulah kita peduli satu sama lain melalui higienitas, kebersihan, perilaku hidup bersih dan sehat. Sisi lain adalah kepedulian dengan cara menyediakan dan inisiatif untuk vaksinasi ini. Baik, saya kembali ke Pak Syahril. Pak Syahril, kita lihat tadi bagaimana ada sejumlah catatan-catatan yang disampaikan dari sisi IAKMI begitu ya. Ketersediaan vaksin di daerah-daerah juga diharapkan bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita cek positivity rate harian saja sudah mencapai di angka 18,7% begitu. Ini satu angka yang tinggi, mengingat juga kalau dibandingkan tahun lalu misalnya, testingnya juga bisa dikatakan tidak semasif itu begitu. Nah, apa kemudian rencana dari Kementerian Kesehatan terkait dengan pemberian booster ini, termasuk diantaranya pemberian booster dosis kedua? Sejauh mana kesiapan vaksin dalam negeri untuk mendukung pemberian booster? Oke, terima kasih. Jadi ingin kami sampaikan, ya, strategi atau upaya vaksinasi ini adalah strategi upaya untuk sama-sama kita akan finish mengakhiri pandemi COVID-19. Artinya ini harus kita dukung bersama-sama. Nah, kembali ke kita tadi, untuk vaksin booster atau vaksin ketiga, saat ini kita sudah tersedia 5 juta dosis, ditambah 1 juta, saya ada 6 juta dosis yang betul-betul
sudah tersedia dan 50%-nya sudah didistribusikan, Pak, Ya. ke daerah-daerah yang memang saat ini secara proporsional memerlukannya. Nah, sisanya akan dibagikan lagi secara terus-menerus dan alhamdulillah kami ingin sampaikan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden maupun Bapak Menteri Kesehatan, vaksin dalam negeri ada 2, Pak ya, satu Indovac dan juga Inavac itu sudah siap. Hanya saja saat ini masih menunggu sebentar saja, yaitu rekomendasi dari Badan POM. Oke. Dan ini efikasinya bagus dan akan dipakai oleh bangsa kita sendiri untuk vaksin maupun booster atau vaksin ketiga ini. Nah, mudah-mudahan dengan sudah diproduksinya vaksin ini dalam negeri, buatan anak bangsa ini, itu akan memenuhi semua kebutuhan. Jadi tidak ada alasan lagi kekurangan vaksin gitu Pak Hermawan. Saat ini kita sama-sama menggerakkan kalau kita mencapai finish atau akhir dari pandemi ini untuk menggerakkan bagaimana vaksin ini menjadi bagian dari strategi kita, tidak banyak yang sakit, tidak banyak yang mungkin jadi korban dan seterusnya gitu Pak ya. Ya, Pak Syahril, terkait dengan pemberian booster, apakah sudah ada rencana atau waktu pasti pemberian vaksin booster dosis kedua bagi masyarakat umum yang bukan lansia ataupun bukan komorbid dan juga bukan tenaga kesehatan yang sudah dilakukan sebelumnya? Baik, jadi karena kita ini sistemnya pakai prioritas, Pak ya. Capaian kita kan baru 27,8 untuk booster ini ya, atau vaksin ketiga. Nah, untuk itu kita memprioritaskan itu dulu, ya, memprioritaskan itu sampai di atas 50%, gitu Pak Hermawan ya, syukur kalau sampai 70%. Nah, untuk prioritas booster kedua atau vaksin keempat, itu baru kita mulai dengan tenaga kesehatan. Ini satu kebijakan yang memang kita mengakui bahwa saja tenaga kesehatan ini betul-betul kita siapkan, jangan sampai tenaga kesehatan kita ini tidak siap ya, atau sakit, karena tidak diberikan perlindungan yang maksimal oleh pemerintah ya. Baik, Pak, terkait dengan adanya subvarian baru, saya kembali harus menegaskan dengan bertanya kepada Anda, kira-kira kalau sebelumnya Menkes sudah menyatakan prediksinya di akhir tahun, apakah memang akhir tahun inilah yang diduga akan menjadi puncak dari kasus COVID-19 di Indonesia? Jadi begini, jadi setiap subvarian baru atau varian baru itu selalu ada puncaknya, Pak ya. Ya. Contohnya Delta itu puncaknya di bulan Juli, kemudian Omikron di bulan Februari. Tapi setelah itu dia turun lagi. Oke. Ya. Nah, yang BA4, BA5 itu di bulan Mei, Juli kemarin ya. Nah, sekarang ini memang sesuai dengan hitungan epidemiologi dan pengalaman yang ada, diperkirakan Desember atau Januari terjadi kenaikan kasus. Oke. Kasus apapun kita semua ya harus menyiapkan diri. Lonjakan kasus itu yang bisa terjadi kapanpun dan kita tetap melakukan apa yang menjadi strategi kita, bahwasanya kita bisa menghadapi atau mengantisipasi lonjakan kasus kapanpun gitu Pak. Mudah-mudahan tidak terjadi tinggi, boleh terjadi tapi tidak tinggi sekali, sehingga kita dengan selamat dan baik gitu ya. Sejauh ini Pak, terakhir apakah kemudian Kementerian Kesehatan sudah merencanakan penarikan rem darurat begitu atau mungkin dalam hal ini peningkatan level PPKM melihat potensi lonjakan kasus akan terjadi pada Desember dan Januari 2023? Ya, itu dibicarakan di tingkat Menko ya. Menko Bapes sebagai penanggung jawab bersama BNPB, Satgas Covid dan Kementerian Kesehatan. Sudah ada usulan itukah Pak dari Kementerian Kesehatan disampaikan? Ya, usulan kita bagaimana menghadapi Nataru Pak tadi ya. Ini kan hubungannya dengan Nataru juga ya. Dengan Nataru. Libur panjang ya Pak, pergerakan masyarakat. Ya, samping mengetatkan yang ada, kita memberikan rambu-rambu dan apa-apa yang harus dilakukan oleh kita semua masyarakat agar walaupun Nataru, tapi walaupun ada lonjakan kasus, kita dapat melaluinya dengan selamat. Baik, sambil menunggu kemudian nanti aturannya akan seperti apa diterapkan oleh pemerintah, yang pasti harus dilakukan atau yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah kembali menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan jangan lupa melakukan vaksinasi booster bagi Anda yang belum ya. Baik, terima kasih banyak atas dialog kita pada sore hari ini. Seperti judulnya, waspada, jangan remehkan kenaikan kasus COVID-19 ini masih ada. Jadi harus bersama-sama bersiaga menghadapi garis finish sampai nanti pandeminya benar-benar berakhir. Terima kasih banyak atas informasi Anda.
juru bicara Kementerian Kesehatan Bapak Dr. Muhammad Syahril dan juga anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Bapak Hermawan Saputra atas waktunya sore hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak, salam sehat. Salam sehat Mbak Maifri, salam sehat Pak Syahril. Ya.